Say! Just a time that I remember when I didn't know my name. When I really be forever and I say. Sempat viral di tahun 2018 karena menarik perhatian para musisi luar negeri dan tanah air. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Rom, kita ini kedatangan tamu nih Rom. Iya. Ya, nanti kita kombur musik ya. Iya. Kombur musik. Hari ini kita kedatangan Mas Nata. Mas Nata. Halo sahabat kombur musik. Kombur Kombur asik. musik atau kombur apa nih ya? Kombur asik sih. Kombur sebenarnya. asik, ya. Oke. Jadi kita ini hari ini kombur musik. Iya, Berkombur siap, tentang siap, musik. siap, ya. siap. Untuk di awal ini, Mas Nata bisa perkenalkan diri, apa kegiatannya? Yes, perkenalkan saya Triadinata, saya seorang guru musik di Perguruan Al-Azhar Medan, di MTSN 2 Medan, di Andika Production. Saya ngajar di sana. Ngajar di salah satu sekolah di Medan ya, Bang? Ada 2 sekolah dan 1 sekolah. tempat les. Oh. Jadi backgroundnya pendidikan. Pendidikan, jadi saya memang sarjana musik. Sarjana musik. Saya sarjana musik dari Universitas Negeri Medan. Oh gitu. Jadi Bang Nata nih kenapa kita undang Bang? Karena ada satu video dia yang viral nih Bang di media sosial. Bisa diceritakan tuh Bang video viralnya gimana? Iya. Sampai mengindonesia ya. Iya. Yes, jadi kalau diceritain kemarin itu viralnya sih waktu pertama itu lagu Ayah ya memang ya, lagu Oh, Ayah Ayah. Ebit GAD. Oh. Kebetulan itu nyanyi satu kelas main gitar nyanyi lagu Ayah. Kemudian waktu wisudanya ada 300 gitar nyanyi lagu Ayah dan lagu Ibu Iwan Fals dan itu rame. Tapi yang paling rame itu waktu di repost sama Kode Line. Iya. Jadi mohon maaf nih motong sebentar Mas Iya. ya. Jadi pertama viralnya itu bukan Kode Line, Kode Line? bukan. Oh. Sebelum Kode Line itu ada meraih bintang Via Valen, itu di repost sama Via Valen, masuk di Trans TV juga. Gitu ya. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan Kode Line. Oh. Jadi dari lagu Ebit GAD Ayah, Hah? baru yang kedua meraih bintang Via Valen, Iya. di post sama Via Valen juga, terus di repost sama Kode Line, Kode Line. pernah di repost sama Kode Line, terus di repost sama Westlife, Wah. Kian Westlife, Keren. di repost sama Kian Westlife, terus di repost sama Andy Grammer, Iya. terus dikasih komen sama Callum Scott, Waduh. terus di snapgram sama Tunes and I Dance Monkey, Iya. Berarti bukan and cuma many more. Maroon 5 juga. Maroon 5. Maroon 5. Wih. Gitaris Maroon 5. Oke. bukan cuma Indonesia Bang, internasional Ya ya. kemarin itu sempet ada juga kalau mau lihat beritanya ada di YouTube dan ada di Google. Kemarin itu diberitakan di Voice of America. The Voice of America. Yes, terus diberitakan di beberapa stasiun TV yang ada di Eropa, ada juga di Instagram saya, ada di RTA TV Irlandia dan Prancis. Keren. Luar biasa. Kita bicara pendidikan ya. Mas. Iya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Mas tuh pengen jadi guru? Kalau kepengen jadi guru itu yang pertama saya memang saya awalnya dulu saya melihat orang tua saya. Oh, gitu. Kebetulan ibu saya adalah seorang guru. Jadi saya melihat guru itu luar biasa ya. Iya, Ya, amal jariah. Iya, amal jariah gitu Iya. kan. Kalau mau jadi orang kaya raya bukan jadi guru, Iya. jadi pengusaha. Pengusaha. Iya, Betul. benar. Tapi kalau mau jadi seseorang yang bermanfaat dunia dan akhirat, Iya. jadi guru. Benar sekali. Setuju kalau saya itu setuju. Ya, karena teacher tuh bukan apa ya, menjadi guru itu adalah kepuasan batin sih. Bagi saya bisa melihat anak saya bisa masuk di berbagai ajang kompetisi pencarian bakat di TV, Oh, di iya, The betul, Voice, betul. di Idol, di Rising Star dan di KDI dan lain sebagainya. Itu membuat saya
puas, bangga gitu. Ya, terus begini. Biasanya kan kalau di guru kungfu nih ya. Iya. Kalau jadi sensei lah ya. Iya, sensei. Kan ada itu satu jurus yang nggak dikasih, teknik nggak dikasih kan. Terus masnya tadi cerita udah melahirkan bibit-bibit unggul yang menjadi pemusik ya. Alhamdulillah jadi penyanyi. Kira-kira Mas Natanya nggak kepengen jadi kayak mereka nggak? Sempat kepikiran nggak? Sampai detik ini saya tetap cinta menjadi seorang guru sih. Karena ya saya pribadi ya, menurut saya uang itu bukanlah segalanya dan membuat kita bahagia itu menurut saya bukan. Walaupun kita perlu uang, tapi bagi saya kalau cukup seperti sekarang ini saja saya sudah bahagia gitu. Jadi kalau saya sekarang sudah bahagia, saya kenapa harus mencari pekerjaan yang lain gitu. Artinya guru ini memang passion dari Passion saya memang. Jadi saya memang cinta pendidikan Indonesia. Terus nih Mas, suka duka menjadi guru nih apa? Suka duka menjadi guru ya, alhamdulillahnya saya ditempatkan di tempat-tempat yang benar-benar anaknya mau belajar. Yang benar-benar mereka tuh memang suka dengan hal-hal baru gitu, dan anak-anaknya memang baik-baik semua ya, alhamdulillah. Kendalanya sampai saat ini ya lebih banyak sukanya. Iya, lebih banyak sukanya. Dan saya memang saya termasuk orang yang mengajar itu saya nggak suka marah-marah. Iya. Saya lebih suka pendekatan secara langsung emosional. Jadi kalau ada anak murid saya salah, saya kan juga wali kelas gitu kan. Saya jadi wali kelas. Kalau ada anak murid saya salah, saya lebih suka panggilnya face to face secara langsung. Apa masalahnya? Terus curhatlah sama saya gitu. Jadi lebih suka kayak gitu, karena ketika kita ada sesuatu masalah siswa kita, kalau kita juga ikut marahi satu kelas, itu kita bukan guru masa kini saya rasa. Karena yang salah cuma satu, yang bermasalah yang diselesaikan masalahnya. Terus tadi kalau saya lihat sih, walaupun nggak melihat langsung ya Mas mengajar ya. Terus nengok dari YouTube nih, nengok dari YouTube. Kalau misalnya kayak gini guru, nggak ada yang bakal bolos, ada bakal suka nih. Kayak misalnya mata pelajaran seni musik itu hari Kamis, memang betul hari itu betul-betul ditunggu kalau dari sistem pengajaran Mas Nata gitu. Tengok murid-muridnya itu kayak antusias sekali main musik, ngikutin cara belajarnya Mas Nata gitu. Alhamdulillah. Bukan harinya aja bang, jamnya pun ditunggu. Ditunggu bener, ditunggu jamnya. Alhamdulillah. Itu dengan konsep gitu itu ada yang menginfluensi nggak cara mengajar? Sebenarnya itu mengalir saja sih sebenarnya. Iya, saya pengen merubah. Saya memang benar-benar karena saya sebagai guru gitu kan, guru seni, saya pengen merubah pembelajaran seni pada umumnya gitu. Kalau zaman dulu kan belajar seni hanya sekedar belajar buku, belajar LKS, terus main pianika, terus nyanyi di depan kelas, only that gitu. Jadi saya pengen ada pembelajaran seni yang berbeda, dan alhamdulillah banyak dicontoh sama sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke gitu. Alhamdulillah. Oke, cerita bedanya. Apa bedanya cara pembelajaran yang dulu dengan yang abang lakukan di sekolah? Saya lebih membelajarkan anak-anak itu lebih ke praktek sih. Iya. Karena saya lebih suka anak-anak itu apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu bisa buat daripada apa yang bisa kamu hafal. Kalau hafal bisa cepat hilang hafalannya. Tapi kalau yang kita kasih kemampuan, itu insya Allah dari sampai mereka nanti meninggal tetap akan ada di dalam dirinya. Skill, lebih number one skill. Teori ya. Yes, tapi teori juga butuh. Teori penting, ya. Tapi kita harus balancekan praktek lebih banyak daripada teori. Karena saya rasa anak-anak zaman now itu yang paling penting sekarang apa yang bisa kamu buat, berkarya itu nomor satu sih. Bang, atau Mas Nata nih, saya punya quick question nih. Question yang Mas Nata, nanti saya tanya, Mas Nata jawab, nanti di akhir Mas Nata jelasin kenapa milih itu. Iya, oke. Yang pertama, menjadi penyanyi atau menjadi guru? Guru. Yang kedua, belanja atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini yang terakhir ya. Yes. Kira-kira Mas Natanya itu pengen terkenal atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Oke, bisa dijelasin satu-satu itu kenapa Mas? Yang pertama, jadi penyanyi atau guru? Kenapa guru? Yes.
kalau guru bisa menciptakan banyak penyanyi. Wih, iya benar. Kalau penyanyi hanya bisa menjadi seorang penyanyi. Iya. Waduh, ini ya. Betul betul. Iya benar benar sih logikanya. Betul. Ya. Yang kedua, belanja atau apa tadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, dengan jalan-jalan kita bisa membuka pemikiran kita tentang hidup ini luas. Iya. Kita bisa punya banyak pengalaman, berjumpa oleh orang banyak di luar sana. Kita bisa melihat tempat yang begitu indah di berbagai muka bumi. Dan saya memang suka traveling sih. Oh iya sih benar sih. Bisa melihat dunia. Tempat baru, pengalaman baru, Iya. ilmu baru, Iya. wawasan baru. Ya. Karena kalau kita hanya di satu tempat aja, kita hanya fokus terhadap pengalaman di situ aja. Iya, benar. Betul. Karena bagi saya hidup ini bukan hanya di Kota Medan, Iya. Indonesia, Asia, hidup ini sangat luas. Iya, Jadi sebelum kita menghadap ilahi, kita harus lihat betapa indahnya dunia ini. Betapa indah ciptaan Allah. Iya, benar. Betul. Terus yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi. Lupa. Apa tadi? Oh lupa ya? Oh kita skip aja, kita ngobrol yang lain. Nanti kalau ingat ditanyain lagi nih. Apa tadi yang terakhir ya? Iya, Ayo, apa tadi yang terakhir? Belanja, guru, belanja. Satu lagi. Ayo. Ayo, apa tadi ya yang terakhir? Oh iya, tenar atau biasa-biasa aja, biasa aja ya. Iya, saya lebih suka jadi orang biasa-biasa aja sih. Heeh. Makanya sebenarnya kalau secara pribadi, saya ngepost video di Instagram, saya post video di YouTube itu awalnya pribadi itu adalah saya pengen mendokumentasikan. Jadi Iya. saya dulu pengen loh lihat saya dulu waktu masih SMP kayak gimana sih saya dulu waktu SMP pembelajaran musiknya gitu kan. Jadi awal dari kepengen saya itu saya berpikir nanti anak-anak muda saya pasti juga pengen tuh lihat masa mereka SMP tuh kayak gimana gitu. Kalau saya dokumentasiin di Instagram, di YouTube, otomatis itu tidak akan pernah hilang. Iya. Tapi kalau saya dokumentasikan hanya di handphone saja, Iya. bisa rusak dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu hanya untuk dokumentasi untuk mereka juga. Jadi Iya. memikirkan nanti pasti mereka kalau udah jadi orang besar, jadi presiden atau jadi menteri, pasti mereka pengen tahu dulu aku waktu SMP dulu kayak gimana sih gitu. Kecuali suatu saat YouTube nggak Nggak ada lagi, Instagram nggak ada lagi. Tapi itu mungkin waktu yang lama. Iya. Semua. Yang lebih berkembang sih pasti. Iya. Pasti. Malah jadi channel baru ya. Iya. Berarti itu dari cerita tadi itu cikal bakal tuh tadi ya. Bang? Yes, benar. Cikal bakal abang ngepost di YouTube padahal niat awalnya itu untuk dokumentasi. Iya, jadi niat awalnya dokumentasi ternyata orang suka Iya. dan alhamdulillah ya sampai sekarang gitu. Dan saya ini sih memang YouTube saya itu memang saya lebih ke ini sih, lebih bukan ke AdSense-nya, Ya, tapi bukan untuk memang- komersil ya, Bang? bukan komersilnya sih, tapi pembelajaran memang. Oh. Pembelajaran. Terus gini, tanggapan Mas Nathan nih. Iya. Kan kalau musik itu kan sebenarnya tentang rasa kan. Yes. Kadang ada yang terlahir musik itu dia memang otodidak. Iya. Ada di dalam dirinya. Mm-mm. Ada juga yang memang harus les. Iya, memang benar. harus belajar dulu, mengasah kemampuan dulu. Sebenarnya apa yang menjadi kelebihan masing-masing tipe dari yang menyukai musik ini? Oh iya, memang yang menyukai musik itu ada dua ya, ada bakat alami dan bakat yang diasah. Dan saya punya kedua tipe anak murid yang seperti itu. Jadi dia punya bakat, Ya. kemudian kita asah, akan semakin cepat nih, cepat dapatnya ilmunya nih. Tapi ketika dia memang mendapatkan ilmunya ini karena belajar, dia dapat juga, tapi prosesnya lama gitu. Jadi hanya proses aja sih sebenarnya, cepat dan lambatnya aja. Tapi bisa dapat goal yang sama gitu. Saya punya anak murid yang awalnya nggak bisa nyanyi, sekarang sudah banyak piala nyanyinya. Jadi saya dokumentasikan dia pertama masuk sampai sekarang dia nyanyi. Jadi mamanya sering bandingin, kok bisa sekarang bisa kayak gini ya gitu. Udah banyak perubahan ya Mas. Banyak perubahan dan sekarang udah sering menang lombanya. Yang penting konsisten juga. Konsisten ya? sih yang paling ya? penting, konsisten. Terus ini yang menarik deh Rom. Apa tuh? Mas Nata ini melahirkan bibit-bibit unggul nih. Bisa dijelaskan siapa aja nih yang bibit up-nya? Bibit-bibit unggul. Iya. Ya, alhamdulillah saya pernah menjadi guru vokalnya Mawon Eva de Jong. Ya. keren. Terus 2017 saya ada 2 anak saya masuk The Voice Kids. Ya. 2018 ada 4 anak saya masuk The Voice Kids. Oh.
Di Rising Star ada Iga juga, di KDI ada Putri dan masih Iga banyak. itu Murid muridnya saya. Mas Atta? Iga Zwika murid itu saya. Indonesian Idol kalau nggak salah ya? Pernah idol juga tapi di Rising Star dia masuk di babak sampai babak lama tuh dia di Rising Star RCTI. Itu murid saya juga, Iga Zwika. Artinya Mas Nata ini bukan hanya menciptakan untuk di sekolah aja, tapi di Medan juga. Iya. Membawa nama Medan ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Mas kalau punya murid tuh yang muda? Waduh, saya tuh sering nangis Mas. Kebetulan saya tuh orangnya gampang terharu. Iya, Gitu. Jadi iya. kalau melihat mereka di TV tuh saya sering nangis. Melihat mereka di TV tiba-tiba ada di The Voice gitu kan, tiba-tiba duduk gitu. Kebetulan tahun 2018 saya diundang sama GTP kemarin itu di duet sama Kakak Sleng. Wih, Sama Fanny, anak murid saya Fanny namanya, lagu Sisgon waktu itu trending topik trending YouTube nomor 1 tuh. Sisgon. Dia membawa lagu Sisgon? Iya, bawa Sisgon 2018. Kemudian saya diundang, kemudian saya di panggung The Voice Kids nyanyi bareng Kakak Sleng. Ada Agnes Mo juga, Agnes Mo juga sudah. ada Marcel juga. Marcel juga. Itu seharusnya untuk bintang tamu ya? Lebih ke ya di apa namanya nanti kalau seandainya masuk tiga juri yang tiga juri yang Yes. nanti di apa namanya nyanyi bareng. Oh. Luar biasa. Oke. Kakak Sleng. Kakak Sleng. Ya kemarin itu ya trending dia. Trending nomor pasti, satu. pasti trending tuh, pasti. Lagu Kutak Bisa kemarin itu kami nyanyi bertiga sama Fanny, sama Kakak Sleng, terus sama saya. Si Fanny-nya nyanyi Sisgon kemarin itu. Sisgon Ya. Berapa? Nah, tadi di YouTube bisa dilihat nanti. Iya. The Voice Kids. Oh di channelnya The Voice Kids ya, The di Voice channel Kids The Voice langsung. Kids. Di channel. Itu udah hampir 7 juta yang nonton kalau nggak salah. 7 juta. Keren. Keren. Luar biasa. 2018 ya. 2018. Terus gini, Ampun. ampun sih memang prestasi. Ampun. Dia bukan prestasi di dirinya aja, Iya. anak-anak muridnya belum prestasi ya kan. Jadi betul-betul super berprestasi. Betul-betul mencintai regenerasi betul ya. Iya. Itu tadi yang dibilang Mas Atta, kalau misalnya menjadi penyanyi itu ya udah, dia untuk dirinya sendiri. Iya. Kalau guru bisa melahirkan Banyak banyak penyanyi. penyanyi. Iya. Terus gini kan Mas Andra juga ini ya, pegawai negeri sipil ya. Iya, alhamdulillah. Gak apa-apa, sharing-sharing ini aja ya. Iya. Sebenarnya kalau di pegawai negerinya itu sebagai apa? Guru, sebagai guru musik juga. Iya, jadi saya memang cobanya di guru. Jadi cobanya di guru, alhamdulillah lulus. Di tahun berapa? Di tahun 2019. Baru-baru aja sih ya, baru-baru. Kemarin itu lama nggak coba sih. 2019 ada di Kemenak formasi guru seni. Dan saya coba, alhamdulillah masuk. Dan ditempatkan di Kota Medan. Itu di sekolah mana kalau yang di MTSN 2 Medan. di jalan Di Pancing, di samping Unimed. Pas di samping Unimed. Ketika Abang ngajar di MTS, masuk lagi kurikulum baru yang Abang bawakan ini. Kebetulan sekarang lagi masa pandemi kayak gini, Ah. jadi belum sempat untuk memasukkan seperti yang saya buat di Al-Ajar. Oh, Karena tapi waktu bakal masuk ya? bakal Bakal dibuat, ya? bakal dibuat kayak gitu. keren sih. Tapi Sama bos-bos kementerian itu pas Zoom nggak ada disuruh nyanyi waktu itu Bang. Alhamdulillah ya. Kemarin itu ada akreditasi di kampus juga, ya sama orang Kemendikbud juga. Terus kemudian kemarin itu alhamdulillah saya sekarang jadi influencer guru Kemendikbud Merdeka Belajar. Kemarin itu dapat penghargaan dari Kok Bisa Channel sebagai guru favorit di Indonesia. Waduh. Di Kok Bisa Channel. Ampun. Itu pensi seluruh Indonesia dibuka sama Bapak Menteri Nadiem Makarim, kemudian oleh Bapak Direktur Kemendikbud juga. Oh, terus itu kalau yang terpilih itu sebenarnya kriterianya guru yang seperti apa yang terpilih? Mungkin karena ini ya, karena mungkin sering terekspos media gitu kali ya. Iya. Romi ada pertanyaan nih sama Mas Santa. Pertanyaan. Paling pertanyaan yang gini Bang. Kira-kira ketika mereka adik-adik Abang tuh yang udah jadi penyanyi pas mau nampil sering ngabarin Abang nggak? Alhamdulillah sering. Sering ya? Kalau Mawar mau buat lagu gitu kan, ya Tetap kotak-kotakan ya. tetap ya kasih informasi Iga dan lain sebagainya, Putri, KDI lain sebagainya masih tetap selalu, misalnya yang
yang lain juga mau cover ini mau apa gitu tetap kasih tetap minta kasih info ya? minta saran atau apa gitu. Masih Tetap lah. berhubungan Itulah baik. karena ada hubungan emosional tadi tuh ya. Iya. Tetap ngabarin ya. Tetap harus terlibat nih guruku yang mengajarkan aku dari bisa aku buat atau jadi sekarang. Salah Iya. satu yang berpengaruh penting ya dari mereka itu ya. Jadi sebenarnya yang terpenting menjadi guru zaman now itu adalah say no tuh marah-marah lah gitu. Nggak zaman lagi. Iya, nggak zaman lagi tuh jadi guru marah-marah kayaknya nggak zaman lagi. Jadi zaman sekarang tuh lebih kedekatan emosional. Karena kalau kita apa namanya? Kalau kita dekat sama murid kita, dia tahu kita sayang sama dia. Untuk berbuat salah pun dia akan berpikir 2 kali tuh biasanya ya. Iya betul. Biasanya akan ada rasa malah mereka menjadi lebih apa ya? Lebih tahu gurunya tuh sayang sama dia gitu. Daripada kita harus bentakin, kita marah-marah, kita pukulin, enggak. Selain dia malu dengan teman-teman yang lain, Iya. kayak mungkin ada rasa dendam. Bisa jadi seperti itu ya. Paling nggak ada hubungan kedekatan Iya, emosional. kedekatan emosional yang paling Sama penting. juga kita kayak guru harus menemukan bakat mereka yang sebenarnya. Iya, sebenarnya Iya. kan. Jadi masing-masing anak-anak itu ada bakatnya masing-masing. Iya betul, ada Kemampuannya masing-masing. Karena nggak bisa dipaksakan semua harus paham matematika. Iya, benar. Dan ternyata anak-anak yang pintar itu ya jago musik ternyata. Oh. Jadi orang yang bisa main alat musik itu adalah anak yang pintar karena main piano itu adalah keseimbangan nota kiri dan nota kanan. Oh. Main gitar kan itu ada tempo, terus sambil bernyanyi ada berbagai hal yang kita pikirkan kemudian kita mainkan. Jadi Terus kalau bisa menciptakan musik juga berimajinasi. benar berimajinasi. Terus ngomong-ngomong nih Mas Anta udah nyiptain lagu nih? Iya, saya alhamdulillah sudah ciptain lagu ya. Udah berapa lagu? Banyak sih saya diciptain lagu. Saya suka ciptain lagu secara spontan. Kadang-kadang saya buatin lagu orang gitu. Saya rekam terus saya lupa. Saya nggak tahu lagi. belum rekaman ya? Ada di YouTube saya ada Saat Kau Bersamaku itu lagu itu saya ciptakan untuk anak-anak angkatan 2020 yang nggak bisa wisuda, terus nggak ada acara perpisahan. Kemudian terinspirasi dari itu. Ya, alhamdulillah kemarin ramai juga di Instagram kemarin itu. Terus untuk yang lagu-lagu nih, yang pengen Mas komersilkan gitu? Ada sih. Saya kadang kalau saya buat lagu saya sepotong-sepotong gitu kan. Kadang followers Instagram saya sering, "Sir, ayo buat full dong, jangan rapnya aja gitu." Karena saya tuh buat musik itu ya kayak mood kan. Iya. Ketika lagi mood saya buat langsung saya post gitu. Dan ternyata banyak yang suka gitu. Mungkin kalau dibuat satu lagu, mungkin orang lebih suka lagi. Gitu. Iya, Karena itu. hobi dari Karena mana. waktu juga kan. Iya. Kadang-kadang kan buat karya itu kan nggak bisa cepat gitu kan. Iya. Harus mixing dan lain sebagainya. Ini bang, pertanyaan bang. Kita bicara nyiptain lagu kan? Iya. Kadang pemusik ini atau pencipta lagu nih nyiptain lagunya pas lagi slow, lagi nyantai, baru Yes. udah berapa ekspresinya. Iya. Abang seperti itu juga nggak? Atau memang semua pemusik tuh begitu? Iya. Saya Ada kadang di jalan saya bisa buat lagu sendiri. Lagi naik mobil atau lagi naik motor gitu kan. Tiba-tiba langsung buat lagu terus saya rekam gitu kan. Udah. Jadi setiap saat gitu kadang lihat orang gitu, oh saya senandungkan, oh ini orangnya kayak gini saya senandungkan. Lebih kayak gitu sih, mengalir aja gitu. Mengalir aja. Memang itu pekerjaan atau profesi yang memang udah mendarah daging, ketika sedang berkegiatan pun menghasilkan. Iya bener, karena ya sebenarnya itu tadi sih, kalau kerja kita adalah passion kita, maka kita akan memberikan seluruh hati kita untuk pekerjaan kita. Ya. Jadi kalau orang sering bilang sama saya, apa nggak capek satu harian ngajar? Nggak, sama sekali nggak capek karena memang passion, bahagia. Ada cerita 8 jam kerja jadinya? Nggak ada, sampai jam 11 malam baru Sampai sampai. 11 malam karena all out ya, karena passion. Bener. Terus untuk ini ya, nyanyi ini. Iya. Tentang nyanyi nih Mas. Masnya pernah berprofesi menjadi wedding singer gitu? Nyanyi di kafe? Nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya dulu memang sukanya kompetisi. Ya, lomba cipta lagu dulu saya waktu SMA sering lomba cipta lagu juara. Hari HIV/AIDS saya juara lomba cipta lagu. Hari lingkungan hidup saya juara lomba cipta lagu sambil nyanyi gitu. Jadi lebih kepada yang edukasinya sih. Tapi misalnya ada acara ID Ikatan Dokter Indonesia ya sering juga nyanyi di acara ID Ikatan Dokter Indonesia nasional. Terus
ketika Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Medan terus ada mengisi nyanyi gitu ya ada juga. Lebih yang ke kompetisi ya. Kompetisi dan acara-acara yang formal gitu. Karena lebih mengupgrade skill juga ya. Karena kalau dari cuannya, ya Mas ya, atau Rom ya, kalau wedding singer kan sekali show kan langsung dapat cuan gitu kan. Tapi mungkin lebih milih kompetisi ya. Kalau kompetisi kan berarti Justru kompetisi sebenarnya lebih besar cuan dong. Enggak. Itu ya, enggak bukan hal itu sih. Tapi lebih gimana ya? Saya lebih suka kalau nyanyi di acara apa namanya? Misalnya acara-acara seperti acara-acara yang formal gitu. Bukan lebih suka sih, tapi lebih dapat kesempatan yang kayak gitu. Bukan lebih suka sih, lebih dapat kesempatan yang menyanyi di acara-acara yang seperti itu gitu. Berarti bukan untuk mendapatkan duit dari tampilan itu ya? Enggak sih. Memang passion aja sih. Memang passion. Tapi memang ketika kita memang nggak memikirkan hal itunya, Allah itu kasih rezeki yang nggak kita sangka-sangka gitu. Benar sih. Jadi Benar. luar biasa sih. Tapi kadang gini bang, kadang ada anak muda tuh yang belum menemukan passionnya itu. Kalau aku kan udah dari awal tuh musik passion nih. Guru gitu ya. Guru kan, jadi passion guru. Udah memang menemukan passion, apalagi udah jadi job kan, Yes. jadi memang sinkron kan. Kira-kira pesan untuk anak muda nih bang, ketika mereka belum menemukan passion, pesan-pesannya tuh gimana tuh? Oh yes, untuk anak muda yang belum menemukan passionnya artinya kamu mencari sesuatu yang kamu kerjakan dengan bahagia. Kalau kamu ngerjakan sesuatu itu dengan bahagia, berarti itulah passion kamu. Contohnya kalau kamu bahagia ketika kamu berdagang, berarti passion kamu berdagang. Kalau kamu bahagia ketika kamu menjadi seorang pengajar, berarti passion kamu jadi seorang dosen atau guru. Ya, cari mana yang membuat kamu bahagia. Kalau belum ada rasa bahagia di dalam hati, berarti belum passionnya. Belum ada rasa bahagia di hati, berarti Iya, belum passion. iya. Masih mikirin untung rugi, masih mikirin iya, apa namanya? betul. Masih mikirin lebih ke apa namanya? Setengah hati itu. Setengah hati Iya. itu berarti itu Berarti belum ada sesuatu passionnya, ya. Iya sih. Ya teman-teman yang nonton itu bisa didengar dari Ya, masyarakat ya. tips dan trik untuk menemukan passion gitu. Benar. Kita nanti pengen nyanyi sih. Duet. ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Romi, kita masuk segmen akhir aja nih. Segmen akhir. Pertanyaan pamungkas terakhir nih, Iya, Bang. iya. Harapannya untuk anak-anak Medan, Bang. Harapannya untuk anak-anak Medan adalah saya pengen lihat anak-anak Medan itu jauh lebih berkarya lagi. Iya. Karya nyata, bukan hanya karya kata. Jadi saya lebih suka melihat generasi muda itu berkarya, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu buat, bukan apa yang bisa kamu katakan dan hanya sekedar kata-kata tanpa melakukan sesuatu. Wah. Ketika berkarya tunjukkan pada dunia ya, Bang. Iya, Wajib, karena sekali lagi dunia itu luas, bukan hanya kota Medan, Indonesia, tapi sangat luas. Bos ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Iya, Mas Nata udah siap. memberi waktu pada kami Iya. ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mas Nata, Siap. tentang menjadi guru, tentang menjadi pengalamannya di dunia kerja dan tips-tipsnya. Yes. Nah, terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa menahan, tapi ku harus bilang hatiku terluka.